Assalamualaikum. Halo anak-anak, saya Alfi Rahmawati dari mahasiswi Unsika. Hari ini kita akan mempelajari materi faktor skala rasio dua besaran dengan pokok bahasan 3.4.1 yaitu mengenal perbandingan senilai, dan 4.4.1 yaitu menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan senilai. Sebelum itu, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai protokol kesehatan COVID-19, yaitu jangan lupa untuk mencuci tangan ya, kemudian memakai masker, serta menjaga jarak. Sebelum memasuki perbandingan senilai, alangkah baiknya kita mengetahui dulu perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Semisal, siswa di SMP 8 Bekasi diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara membandingkan pilihan siswa yang membaca melalui media online atau media cetak? Nah, dari pernyataan ini diketahui kan 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Jadi dapat dituliskan 100 banding 50. 100.250. Jadi dapat kita sederhanakan menjadi 2 banding 1. Karena 100 merupakan 2 kali lipatnya dari 50. Seperti itu. Jadi perbandingan siswa yang membaca berita melalui media online dan media cetak adalah 2 banding 1. Nah, jadi perbandingan itu apa? Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan nilai yang lainnya, di mana kedua nilai itu harus dalam satuan yang sama. Contoh penulisannya X titik 2 Y atau X per Y. Misalnya dalam satuan yang sama, yaitu satuan jarak. Nah, satuan jarak itu kan kilometer, hektometer, dekameter, meter gitu kan. Nah, itu jaraknya kan masing-masing 10. Jadi perbandingannya itu 10, 1 banding 10. Jadi 1 km sama dengan 10 hektometer. Begitupun jika 1 km sama dengan 100 dekameter. Berarti kilometer banding dekameter yaitu 1 banding 100. Bisa juga dalam satuan berat dan satuan waktu. Nah, kalau satuan berat itu sama aja kayak yang satuan jarak. Sedangkan satuan waktu itu 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 1 banding 60. Nah, setelah mengenal apa itu perbandingan, sekarang apa sih perbandingan senilai itu? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu nilainya semakin besar, maka nilai yang lainnya juga akan semakin besar. Namun, tidak mengubah nilai dari perbandingan tersebut. Sekarang, coba perhatikan contoh berikut. Terlihat bahwa panjang satu penggaris sama dengan panjang 3 buah pensil, sehingga dapat ditulis dalam bentuk perbandingan yaitu 1 banding 3. Jika panjang sebuah meja sama dengan 3 penggaris, maka panjang meja tersebut sama dengan panjang 9 pensil. Untuk membuktikannya, mari kita substitusikan pada rumus perbandingan senilai. Rumus perbandingan senilai yaitu Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Yang artinya, Y1 sama dengan X1-nya adalah perbandingan pertama, yaitu 1 banding 3. Y1-nya 1, X1-nya 3. Sedangkan Y2-nya adalah sebuah meja yang berarti 3 penggaris, berarti Y2-nya adalah 3. Kemudian X2-nya berarti 9. Jadi dapat dituliskan 1 per 3 sama dengan 3 per 9. Selanjutnya, mari kita menyelesaikan soal perbandingan senilai.
Sebuah mobil dapat menempuh jarak 162 km dengan bahan bakar 15 liter. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 415 km? Penyelesaiannya, mari kita cari dulu perbandingan 1 dan perbandingan kedua. Perbandingan 1 berarti 162 km banding 15 liter, dan perbandingan keduanya 415 km banding X liter, karena belum diketahui nilainya sehingga dilambangkan dengan huruf X, atau bisa juga dilambangkan dengan variabel lainnya. Kemudian substitusikan Y1 sama dengan 162 per Y2 nya 415 km sama dengan 15 nya X1 per X2 nya dimisalkan huruf X, sehingga berlaku perkalian silang. X dikali dengan 162 sama dengan 15 dikali dengan 415. Karena kita ingin mencari X sama dengan, sehingga 162 nya harus pindah ke ruas kanan. Nah, berarti dari perkalian menjadi pembagian. Jadi diperoleh X sama dengan 6225 per 162. X sama dengan 38,4. Jadi untuk menempuh jarak sejauh 415 km dibutuhkan bahan bakar sebanyak 38,4 liter. Seperti itu. Contoh lainnya, sebuah toko kue memerlukan 2 kg tepung, 8 butir telur, dan 1 kg gula untuk membuat kue yang bisa menjamu 16 orang tamu. Untuk menjamu 28 orang, tentukan bahan-bahan yang harus disediakan oleh toko kue tersebut. Penyelesaiannya, buat perbandingan dulu antara tepung, telur, gula, dan jumlah tamu. Sehingga tepungnya 2 banding telurnya 8 banding gulanya 1 banding jumlah tamunya 16. Kemudian cari perbandingan untuk satu tamu, maka perbandingan di atas dibagi dengan 16. Jadi diperolehlah perbandingan seperti ini, 2/16, 8/16, 1/16, bahkan 16/16. Jika disederhanakan diperolehlah 1/8, 1/2, 1/16 banding 1. Setelah disederhanakan, barulah kita dapat mencari untuk 28 orang. Jadi perbandingannya dikali 28. 1/8 dikali dengan 28, berarti 1 kali 28, 28 per 8 ininya. Jadi diperoleh 28/8. Terus 1/2 dikali 28 berarti 28 per 2. Kemudian 1/16 dikali 28 berarti 28/16. Dan 1 dikali 28 berarti 28. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Nah, 28/8 berarti jadi 3 1/2 banding 14 banding 1 3/4 banding 28. Jadi untuk menjamu 28 orang, bahan yang diperlukan yaitu 28 bagi 8 berapa? 3,5 kg tepung, berarti 14 butir telur, terus 1,75 kg gula, seperti itu. Wah, akhirnya selesai juga. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Semoga kalian semua mengerti. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa tanyakan di grup WhatsApp jika yang diajar dengan saya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.